Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak yang sudah klik video saya. Kisah horor kali ini yang akan saya bawakan adalah keluarga Turpin. Kedua orang tua yang tega menyiksa 13 anaknya di California. Bagaimana kisah selanjutnya? Check it out ya guys. Kejadian menyedihkan ini dimulai dari keluarga Turpin yang masih tinggal di Texas, Amerika Serikat, di mana seorang ayah yang bernama David Allen Turpin yang berusia 57 tahun dan istri yang bernama Louise Anna Turpin yang berusia 47 tahun itu menyiksa 13 orang anaknya yang dimulai dari usia 2 tahun sampai 29 tahun di sebuah ruangan dan mengikat mereka dengan tali di tempat tidurnya. Bila ada salah satu anak yang kabur, maka kedua orang tua keji tersebut mengganti tali tadi dengan sebuah rantai dan menggemboknya selama berbulan-bulan. Saat tinggal di Texas, kedua orang tua tersebut menempati rumah yang terpisah dengan anaknya dan sesekali mengantarkan makanan kepada anak-anaknya. Jika ada anak yang berontak, maka nggak segan-segan kedua orang tua tersebut memberikan makanan yang lebih sedikit. Dan orang tua keji tersebut akan memisahkan anak tadi ke ruangan yang lain. Hukuman bagi anak yang melawan adalah dicekik dan disiksa. Keji kali ya. Orang tua macam apa itu? Untuk mengurangi kecurigaan kepada tetangga, kedua orang tua itu pun mempekerjakan anaknya di tengah malam. Salah seorang tetangga dari keluarga Turpin, yaitu Josh Siderman Bell, pernah melihat anak-anak naas tersebut sedang mengurus pekarangan rumah tersebut. Pada acara Natal pun, Josh melihat anak-anak itu tidak pernah berbicara salah satunya dengan yang lain. Pada acara Natal tahunan di perumahan tersebut, Josh pun merasakan hal yang aneh kepada anak-anak tersebut yang terlihat tidak pernah mau berbicara sedikit pun. Nah, para tetangga yang biasa mengadakan pesta barbeque di belakang rumahnya masing-masing tidak menaruh curiga sedikit pun. Nah, tapi ketika mereka tahu, mereka hanya pilu. Pilu kenapa? Karena menatap masa depan mereka itu hanya penuh dengan kesengsaraan. Josh berujar, tetangganya si kedua orang tua yang kejam ini, Josh ini berujar seperti ini. Kami ini seperti bagian dari dulu ada iklan lewat. Ya, Josh berujar seperti ini. Kami ini adalah seperti bagian dari mimpi buruk mereka saja, sambil menahankan air mata ya. Ada suatu ketika, kedua orang tua kejam ini membawa apel dan labu ke dalam rumahnya. Dan moto apa? Anak-anaknya itu tidak boleh menyentuh atau memakan buah-buahan sedikit pun karena akan mendapatkan siksaan jika kedua orang tua tadi mengetahui anak-anaknya memakan buah yang mereka bawa. Padahal tetangga mereka mengetahui akan tidak ada kekurangan dalam keluarga orang tua yang kejam ini. Padahal pasangan dari si Turpin ini ya adalah pasangan yang selalu makan makanan yang berkecukupan dan baik. Kepolisian California akhirnya mengetahui kasus tersebut setelah salah satu anak perempuannya itu kabur melewati jendela yang ada di atas atap rumahnya. Kabur kan? Tawan kan lo? Anak perempuan 17 tahun tersebut berhasil menghubungi panggilan darurat. Ia telah merencanakan melarikan diri ini semenjak 2 tahun yang lalu. Akhirnya, polisi berhasil menggeledah rumah dari keluarga Turpin. Itu pada tanggal 14 Januari 2018. Polisi yang berhasil menemukan atau menggeledah rumah dari keluarga Turpin pun mengaku kaget dan syok saat sampai tiba di lokasi rumah tersebut. Para polisi tersebut menemukan anak-anak tersebut dari keluarga si Turpin ini kekurangan gizi akut. Ya, anak-anak tersebut kurang gizinya parah sampai mengalami kerusakan saraf. Orang tua dajal banget ya. Nah, anak perempuan tertua mereka yang berumur 29 tahun
Mau tahu berapa berat badannya? Hanya 38 kilo. Itu berat badan sekitar usia 7, 8, atau 9 tahun. Sekitar segitu ya. Ya, saat penggeledahan, 3 anak sedang dibelenggu. Diikat di tempat tidurnya. Meskipun sang ibu membebaskan anaknya yang berusia 11 dan 14 tahun ketika para polisi menggeledah rumahnya, namun petugas menemukan seorang anak yang berusia 12 tahun itu sedang dirantai di tempat tidurnya. Yang umur 11 bisa lolos ya, tapi umur ke atas itu diikat, dirantai. Tapi kenapa yang dua anak ini kok bisa lolos ya? Tidak disamakan dengan kakak-kakaknya ya. Dan mau tahu apa? Didapati oleh polisi tersebut yaitu apa? Kotoran berceceran, kotoran manusia, tinja manusia yang berceceran di mana-mana. Artinya orang tua tersebut tidak memberikan kesempatan anak-anak itu ke toilet. Seperti apa itu buruknya sanitasi di rumah tersebut. Dajalnya orang tua, ya Allah. Mau tahu bagian tergila yang ditemukan polisi apa itu? Masya Allah. Bau menyengat yang tercium dari tubuh anak-anak ini yang hanya dikasih kesempatan mandi 1 kali dalam 1 tahun. Apa nggak kayak apa bau anak-anak itu kan? Parah kali orang tuanya ini, ya Allah. Akhirnya si David Turpin dan Louise Anna Turpin ini, orang tua keji kejam ini kan, dijatuhi 12 dakwaan. Rasakan. Apa itu? Salah satunya adalah penyiksaan anak, pelecehan anak, dan yang terakhir adalah pengurungan anak. Dan parahnya lagi, David Turpin ini dituntut pencabulan karena mencabuli anaknya yang berusia 14 tahun. Parah. Mereka ditahan dengan uang jaminan masing-masing sebesar 9 juta US dollar setelah mereka menyangkal tidak melakukan apapun yang dituduhkan kepada mereka. Ya, dia menyangkal di persidangan pertama ini. Tapi jika semua dakwaan ini terbukti, maka kedua orang tua ini akan dijatuhi hukuman seumur hidup di dalam tahanan. Lebih baik penjara atau mati sekalian. Satu-satunya kegiatan anak yang diperbolehkan oleh kedua orang tuanya ini adalah menulis jurnal, sehingga polisi dengan mudah menginvestigasi hasil tulisan-tulisan dari jurnal mereka. Setidaknya jurnal-jurnal itu diharapkan bisa memberikan kesaksian dan bisa memberikan bukti atas tindakan keji dari kedua orang tuanya. Pengacara dari David Turpin adalah David Matcher, mengungkapkan bahwa kasus yang ditanganinya adalah suatu kasus yang memiliki tantangan tersendiri. Ini kasus yang sangat serius katanya. Dan sisi pengacara dari si David Turpin ini menjelaskan bahwa klien kami menyatakan adalah bahwa klien kami ini tidak bersalah. Itu anggapan yang sangat penting bagi David, sang pengacara dari keluarga dari si Turpin, David Turpin dan Louise Anna Turpin. Para tetangga di sekitar lingkungan keluarga Turpin tadi datangan berduyun-duyun ke rumah tersebut dengan memberikan boneka, menaruhkan bunga. Walaupun anak-anak itu tidak dikenal oleh tetangga sekitar ya, karena anak-anak tadi tidak pernah dikeluarkan untuk bisa bersosialisasi dengan tetangga. Karena anak-anak tadi hanya dipekerjakan ketika tengah malam saja. Ya, itu salah satu cara dari kedua orang tua keji mereka untuk menutup akses dengan tetangga. Nah, kasusnya di sini masih gantung. Di sini karena pengacara dari si Turpin ini menyatakan klien kami tidak bersalah. Tapi dakwaannya sudah dituntut sebanyak 12 dakwaan oleh pengadilan. Nah, keberlanjutannya juga sampai sekarang kurang jelas sampai mana, akhirnya bagaimana. Bagi yang tahu beritanya, informasinya sampai tuntas, boleh diinfokan ya di kolom komentar.
karena saya terputus informasinya hanya sampai di sini. Ya harapannya sih harusnya dihukum ya sesuai dengan perilaku dan perbuatan kejinya, seperti itu. Baik, sampai sini aja cerita dari kisah kali ini yang saya bawakan ya. Semoga banyak bisa memberikan manfaat dan pelajaran bagi kita agar kedepannya kita bagaimana menyikapi terhadap hal apa yang kita baca, harus kita saring, kita harus cari tahu informasinya. Ya sudah gitu aja. Jangan lupa simak video-video saya berikutnya. Jangan lupa klik subscribe, like, dan ya tadi kasih komentarnya ya. Oh ya, loncengnya jangan lupa juga diklik ya. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.